Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah dan bersalawat kita kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di hari yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak ustadz sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ustadz terlebih dahulu ingin bertanya, bagaimana kira-kira kabar anak-anak di sana? Ustadz berharap dan berdoa untuk kalian, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, juga tetap dalam keadaan semangat untuk selalu belajar menimba ilmu, walaupun dengan situasi dan kondisi kita belum bisa bertatap muka, berjumpaan secara langsung. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya nak kita untuk menggapai ridha Allah, mengharap bimbingan Allah, kita berdoa dengan mengucapkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, hari ini Ustadz dan kita semua akan belajar tentang yaitu surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un ini adalah surah ke-107 dalam Al-Quran. Jadi di Al-Ma'un ini di urutan surah itu, ya, surat itu ada urutan ke-107 dalam Al-Quran. Ya. Surat ini terdiri dari 7 ayat dan merupakan surah Makkiyah. Ya, artinya surat Al-Ma'un ini turun di kota Mekkah Al-Mukarramah. Itu menurut mayoritas para ulama. Nah, ia adalah surat ke-17 yang turun kepada Rasulullah SAW, yakni ya setelah surah At-Takatsur dan sebelum surah Al-Kafir. Ya. Jadi sebelum surah At-Takatsur, Alhaakumut Takatsur, dan juga surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, maka surat Al-Ma'un ini itu duluan turun. Nah, turunnya surah Al-Ma'un ini, ya, ada yang mengatakan para ulama bahwa turunnya di kota Makkah. Turunnya di kota Makkah itu hanya 1 sampai 3 surat saja. Adapun ya ayat keempat dan ketujuh, ulama mengatakan bahwa turunnya itu ya di kota Madinah. Tetapi dari 1 sampai 7 ayat itu bersamaan turunnya. Nah, anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk kita mengetahui secara mendalam tentang surah Al-Ma'un ini, ya, ada baiknya kita mempelajari asbabun nuzul. Kenapa sebab diturunkan ya oleh Allah ke muka bumi ini, ya, melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah, itu surat Al-Ma'un. Nah, para ulama mengatakan surat Al-Ma'un ini diturunkan, anak-anak sekalian, berdasarkan sebabnya As bin Wahil dan juga Walid bin Mughirah, atau juga terkait ya dengan Abu Jahal. Mereka didatangi oleh anak-anak yatim. Mereka anak yatim ini ingin meminta bantuan kepada orang-orang ini, tetapi mereka tidak ingin sama sekali membantu anak yatim tersebut. Oleh sebab itulah maka turun surat Al-Ma'un ini. Itu yang pertama. Yang kedua, asbabun nuzulnya anak-anak sekalian, menurut Ibnu Abbas mengatakan ayat ini turun ya karena mereka di ayat yang keempat itu, mereka itu ya mengenai orang-orang yang munafik yang memamerkan mereka punya sholat, kemudian mereka
sholat tetapi ya memamerkan, memperlihatkan sholat mereka kepada orang lain, ada unsur riyanya. Dua hal inilah yang sebab surat Al-Ma'un ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa bunyi dari surah Al-Ma'un itu? Anak-anak sekalian, mari kita baca ya secara benar sesuai dengan makhorijul huruf beserta tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'ul yatim wa la ya'uddu ala ta'amil miskin fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Nah, surah Al-Ma'un ini terdiri dari 7 ayat, yang mana ya maknanya adalah kata Allah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama, kata Allah. Jadi orang yang mendustakan agama itu kata Allah yaitu fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itulah orang yang menghardik anak yatim. Jadi ada anak yatim yang susah, mereka tidak memiliki makan, kerongkongannya haus, tidak ada bekal untuk minum. Nah, minta bantuan kepada orang kaya, kemudian mereka tidak mau membantunya. Percumalah mereka sholat, percumalah nak mereka haji, tetapi mereka tidak mau menolong anak yatim, tetapi mereka malah menghardik, menganiaya anak-anak yatim. Hari ini kita lihat ada orang tuanya meninggal atau ibunya meninggal, ya. Kemudian keluarganya itu kadang-kadang mereka mengambil harta anak yatim, maka mereka itu termasuk yang mendustakan agama. Yang kedua, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Jadi orang ini punya uang banyak di bank, kemudian ya jumlahnya tidak terbilang, kendaraannya banyak, kaya, tetapi tidak mau memberi atau bersedekah kepada orang yang membutuhkan, baik itu orang fakir maupun miskin, maka mereka juga termasuk dalam surah Al-Ma'un ini mendustakan agama. Yang ketiga, yang mendustakan agama itu kata Allah maknanya adalah maka celakalah ya bagi orang-orang yang sholat. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Orang yang sholat seperti apa itu celaka? Kata Allah, yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Jadi kalau ada anak-anak misalkan sholat subuh itu jam 5 atau setengah 6 lah, tapi anak-anak karena keasikan tidur, maka sholat subuhnya sampai jam setengah 7 atau jam 7, dia undur-undur waktu sholatnya, maka orang yang mengundur waktu sholatnya itu termasuklah mereka orang yang melalaikan dari sholatnya. Hati-hati. Jadi anak-anak ustadz, kalau kalian agar tidak termasuk menjadi orang yang melalaikan dalam sholatnya dan tidak celaka, maka jangan lalai di dalam melaksanakan sholat. Begitu azan berkumandang, kita upayakan langsung untuk mengambil uduk dan sholat. Kemudian siapa lagi orang yang mendustakan agama? Orang-orang yang berbuat riya. Dia sholat supaya dilihat oleh orang lain, dia ibadah supaya disaksikan oleh orang lain. Supaya apa dilihat oleh orang lain? Supaya dia mendapatkan pujian, mantap sholatnya, hebat sholatnya, dipuji. Nah, orang seperti itu ya tidak akan bernilai, enggan menolong dengan barang berguna. Jadi artinya
Mereka tidak punya harta tapi tak mau memberi, atau juga tidak mau menolong orang lain. Nah, kesimpulannya, surah Al-Ma'un ini anak-anak Ustaz sekalian, yaitu surat yang menjelaskan hakikat para pendusta agama. Jadi orang-orang yang dikatakan pendusta agama itu seperti apa sih? Lihat surah Al-Ma'un tadi. Jadi orang yang mendustakan agama itu tadi, ya, dan mendustakan hari pembalasan. Nah, jadi karakter utama mereka yang mendustakan agama itu adalah sewena-wena kepada anak yatim, atau tidak mau tahu kepada anak yatim. Itu orang yang mendustakan agama. Dan tidak mau menolong orang miskin, itu juga mendustakan agama. Nah, surat ini juga berisi ancaman kepada orang munafik yang lalai dari sholatnya. Bagaimana orang yang lalai dari sholatnya itu? Dia ria, memamerkan sholatnya, padahal ia sering meninggalkan sholat. Di depan orang rajin sholat, banyak sholat sunnah dilakukan, sholat wajib dikerjakan. Tiba nak sendiri, malas untuk sholat, tidak mau mengerjakan sholat. Ini termasuk orang yang mendustakan daripada agama. Kemudian mereka juga tidak mau membantu orang lain, tak mau menolong, tak mau membantu. Ini juga orang mendustakan agama. Bahkan meminjamkan sesuatu saja berat. Meminjam saja berat. Punya duit 100, ada orang minta tolong, orang miskin mau meminjam 5.000, tak mau meminjamkan. Ini memang orang yang benar-benar mendustakan agama. Terakhir, apalagi bersedekah dan membayar zakat, mereka itulah orang-orang yang celaka. Membayar zakat pun tak mau, bersedekah pun tak mau, berinfak pun tak mau. Ini adalah orang-orang yang mendustakan agama. Nah, demikian anak-anak. Silahkan anak-anak sekalian, ya, hafalkan surah Al-Ma'un beserta artinya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, nak ya. Semangat terus belajar, anak-anakku sayang. Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.